Enggak amin lagi. Nah, gereja itu pelit. Mau dapat banyak tapi enggak mau keluar uang. Goblok betul. Lo betul enggak lihat tuh gereja? Iklan mereka salah. Nyetak brosur, masukkan iklan di koran. Bukan itu iklannya. Iklan Injil harus pakai cara Tuhan Yesus. Dan itu ada di ayat yang ke-9. Jadi kalau bicara investasi dalam kerajaan surga, itu investasi dalam hidup orang. Iklannya ayat 9. Kita baca ya, Lukas 16 itu. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Di Indonesia dan di banyak negara lain bukan rahasia lagi. Kalau ada pejabat datang, maka entertainnya kemana? Ke night club, carikan hotel, carikan perempuan, sudah itu bukan rahasia lagi, semua orang tahu. Dunia saja bisa menggunakan uang untuk mencari pelanggan, untuk menarik investor, untuk mendapatkan peluang dari pemerintah dengan cara menjalin persahabatan. Ngerti maksud ayat ini, saudara? Maka seharusnya kita juga begitu. Untuk iklan Injil supaya produk-produk kerajaan surga itu laku di dunia, kita nggak boleh pelit. Menjalin persahabatan di ayat 9 artinya menyatakan Injil. Saya nggak rugi keluar uang walaupun masih sedikit untuk alwi beli rendang. Saya nggak malu minta teman yang punya rumah Sabtu itu untuk minta gado-gadonya dan sambal terinya. Karena ada satu jiwa yang saya mau jaga. Itu luar biasa. Kemarin malam waktu kami kumpul, lalu cerita ini masih diungkap lagi. Nah, ada satu orang yang heran. Seorang ibu ini, kok bisa begitu? Saya bilang, itulah cara Tuhan Yesus. Terus saya cerita pada dia, tahun 94. Itu kami diundang ke Brasil. Itu pertama kali kami ke Brasil. Kami berangkat dari Belanda. Saudara, tahu papa bilang gini, kamu bawa tempe. Aneh bukan? Tempe. Saya pikir bawa tempe ke Brasil untuk apa? Ini otak saya. Tapi hati saya nggak ragu-ragu. Akhirnya saya beli tempe itu 30 batang itu, saudara. Karena di Belanda tempenya sudah dipak bagus sekali, nggak seperti tempe di sini. Nah, yang keluarga kami tempat nginep itu bingung, kamu tuh kok Brasil bawa tempe? Saya tidak tahu juga kenapa papa suruh saya bawa tempe. Saya bawa. Saudara, begitu kami sampai, kaget. Yang gereja terima kami ini gereja Indonesia. Di Brasil itu orang Indonesia sudah tua-tua, rata-rata umur 70-an ke atas. Mereka itu yang pindah dari Indonesia tahun 59-60. Waktu bapaknya Yusuf Kala menjadi menteri, lalu orang-orang Tionghoa diusir itu, yang istilah PP 10. Nah, mereka yang nggak mau pulang ke Tiongkok, satu-satu negara yang terbuka tahun itu adalah Brasil. Itu masuk tanpa visa. Jadi banyak orang-orang Tionghoa yang tahun itu pindahnya ke Brasil. Waktu itu Amerika, Australia, Eropa belum buka. Nah, mereka ke sana. Saudara, begitu yang punya rumah tahu saya bawa tempe, dia telepon semua orang Indonesia. Dan ada satu orang yang sangat benci kekristenan. Keluarga itu tahu. Dan orang itu mau dengar firman gara-gara tempe. Karena yang punya rumah dengar, kamu datang ada tempe. Dia bilang sudah sekian puluh tahun gak makan tempe. Dengar ada tempe itu, waduh kayak apa. Karena waktu orang itu datang, saya bilang, papa kau itu luar biasa. Sampai papa tahu kebutuhan orang itu. Ngerti maksudnya, saudara? Jadi untuk iklan Injil jangan pernah rugi, takut rugi, katakan apa? Karena itu pengeluaran terbesar supaya Injil dikenal oleh banyak orang. Itu konsep yang kita harus miliki dalam hidup kita. Menjalin persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Itu caranya kita nih. Maka itu jangan kaget orang pelit walaupun Kristen gak akan masuk surga. Catat itu baik-baik. Karena apa? Melanggar hukum kasih. Ayo, siapa yang sudah lupa berapa saldonya karena lama gak dicek hari ini? Harus cepat dikurangi untuk iklan Injil itu. Gak ada yang ngamen. Oke?
Siap hidup dalam kebenaran? Mau jadi pelaku firman? Ingat, tidak dapat jadi muridku, kata Tuhan Yesus. Kalau 3 hal tadi. Ya, nanti pulang baca lagi Lukas 14 itu konsep yang penting. Dengan cara ini akan banyak orang yang menerima Yesus. Karena kita berani hidup tidak untuk diri sendiri. Jadi tiap hari kalau kita bangun, kita mikir, hari ini hidup untuk siapa? Hari ini hidup untuk siapa? Akan terus begitu. Dan akan ada sukacita yang luar biasa dalam diri kita. Tuhan memberkati saudara semua.